Jawab dulu ya. Bisa. Oke, 1, 2, 3. Welcome to our first episode of film podcast kita hari ini. Dan dimana aku hari ini nggak sendirian, aku ditemenin sama teman-temanku yang cantik-cantik. Silakan lambaikan tangannya teman-temanku. Perkenalkan diri kalian dimulai dari Baby Jelita. Hai, perkenalkan nama saya Jelita Krisdayanti Simanullang. Hai, perkenalkan nama saya Maureen Evianti. Halo, perkenalkan nama saya Jessalyn Daci. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Mahamamita Manikuru. Halo, perkenalkan nama saya Henry Gracia Bucari, guys. Dan aku di sini sebagai host pertama kalian. Nama aku Marsha Amira Indrawan. Jadi langsung saja kita mulai podcast kita hari ini. Nah, jadi hari ini nih, aku dan teman-temanku kita bakal ulas satu film dari Disney Pixar yang judulnya itu Soul. Udah agak telat ya kita reviewnya karena Soul ini tuh diterbitkan itu pada tahun 2020. Tapi nggak apa-apa karena ini filmnya seru jadi kita ulas lagi. Oke, pertama kita bakal kisahin dulu nih sedikit sinopsisnya buat teman-teman yang belum pernah nonton Soul. Jadi ini spoiler alert bagi yang belum nonton, silakan skip. Nah, yang pertama itu ada dikisahkan di film ini tuh ada satu orang namanya Joe Gardner, dimana Joe ini tuh bercita-cita atau punya keinginan besar untuk menjadi pemusik jazz. Nah, jadi Joe ini tuh benar-benar punya impian ini juga dituruti dari sang ayah, si Jay Gardner. Nah, jadi di kehidupannya Joe ini hanya fokus untuk menggapai cita-citanya, dan sembari itu dia juga sebenarnya punya kehidupannya sendiri. Dia itu ternyata seorang guru honor yang mengajar musik di satu sekolah. Tapi di satu hari Joe ini dapat berita baik di mana dia akhirnya bisa menjadi guru permanen di sekolah tersebut. Dan sayangnya Joe ini malah bingung. Dia bingung antara mengambil itu atau dia mau mengejar cita-citanya. Nah, di end of the story bagaimana kita lanjut di seksi kedua. Nah, pertama aku tanya dulu ya teman-temanku. Ada Jello, My Baby Jelita. Jelly udah pernah nonton atau belum? Kalau udah pernah, tapi harusnya udah pernah nonton sih, makanya aku undang Jelly di sini. Udah pernah nonton. Kalau Maureen? Udah. Yang lain bibiku? Udah. Oke, jadi karena yang lain juga udah nonton, langsung aja kita ulas. Nah, yang pertama itu ada, kalau aku tanya nih, kan kita semua udah nonton film Soul. Nah, intinya tuh dia lebih ke secara personal life ya, tujuan hidup. Dia bahas gimana perjuangan si Joe ini untuk memahami tujuan hidupnya yang selama ini tuh sebenarnya dia nggak sadar. Tapi di end setelah dia bertemu sama tujuan itu, akhirnya dia sadar apa tujuan hidupnya. Nah, kalau dari kalian sendiri, apa sih hal menarik yang kalian jumpai dari film ini selain bagus membahas tentang hidup? Selain itu apa sih yang kalian dapat gitu dari film ini? Kalau dari Jello sendiri, Jello apa yang Jello dapatkan dari menonton film Soul kita ini? Aku ya setelah nonton nih, selain menyadarkan kita kalau hidup itu nggak harus terpaku sama satu hal, itu juga menyadarkan aku ya untuk peduli sama lingkungan. Itu kan ada di scene si Joe ini lagi pangkas rambut gitu. Nah, si temannya itu bilang kamu nggak pernah nanya. Nah, itu menunjukkan kalau si Joe ini memang terfokus sama bagian dirinya sendiri. Nah, jadi kalau menurutku ya itu betul-betul menyadarkan kita kalau peduli sama lingkungan itu penting banget. Kalau menurut aku dari film itu aku bisa belajar tentang menghargai setiap menit dalam kehidupan gitu. Karena kita nggak pernah tahu itu apa yang kedepannya. Kita bisa bermimpi kalau kita itu misalnya ini suka ini gitu. Tapi sebenarnya itu yang terbaik itu bukan itu gitu. Dan kita nggak tahu depannya itu dari mana. Kalau menurut saya sih yang menarik di film ini ya mengundang imajinasi juga. Soalnya kan menampilkan kehidupan setelah kita meninggal gitu. Itu menarik menurut saya karena mengimajinasikan itu bagaimana kan cukup sulit. Tapi setelah ada gitu setelah ada film ini kan
oh tergambar gitu. Ada yang kayak ada idenya gitu bikin afterlife kayak nggak tahu ya afterlife itu kayak mana ya, tiba-tiba kayak ada pabrik jiwa manusia yang lain ya, Jadi ya. apa namanya? Kita bisa gitu imajinasikan. Ternyata ada ya direpresentasikan kan gambarkan di film ini. Keren sih. Kalau Elsa, Menurut aku sendiri sih, hal yang menarik bagi film ini karena di film ini banyak sih pesan-pesan yang kami pesan-pesan moral positif bagi kita. Contohnya tadi di film ini itu banyak pesan tentang menyadarkan kita bahwa kita itu harus selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Jadi selagi kita masih muda, kita harus menghargai waktu yang ada dengan hal-hal yang positif dan hal yang bermanfaat. Selagi kita muda kan kita banyak nih memperbanyak hobi, melakukan hal-hal yang positif tadi. kalau Enda, Kalau dari aku sih, aku tuh suka karakter itu ya. Tapi dari sifatnya itu dia kan yang nggak ada Showbiz ya. Ya, terus tapi dia tuh gimana ya? Dia mau coba hal baru. Terutama tuh di yang ini. Dia kan bilang tuh nggak kayak tujuan di. Aku sih bakal sih hidup dia nggak mau ada di belakang sendirian tuh dia nggak mau dan segala macam. Tapi waktu dia terjerumus jatuh ke bumi, merasakan itu dia tahu dia jadi ada motivasi untuk hidup. Jadi yang aku tangkap tuh kita coba dulu baru tahu. apalagi digambarkan kan di film ini kayak ini menurut aku berbanding terbalik sih, kayak si Joe yang udah punya tujuan hidup sama si Jen itu yang nggak punya tujuan hidup tapi disatuin. Akhirnya kan dia sama-sama ngerti yang awalnya nggak punya tujuan hidup dan punya, yang awalnya fokus sama tujuan hidup akhirnya menghargai hal-hal kecil dari, karena menurut aku kalau misalnya fokus doang sama apa yang kita tuju tapi nggak menghargai proses ya dia menghalalkan segala sama gitu. Sebenarnya masuk akal sih kalau waktu mamanya bilang kayak ngapain jadi musisi mending jadi guru, apalagi di guru di sana kan kayak dijelasin sama case-nya ada asuransi kesehatan, ada pensiunan. Kayak kebayangin tahu udah dapat pensiunan, dapat asuransi kesehatan dulu, kayak semantap apa? Cuman guru musik kan di sekolah itu. Sebenarnya realistis, cuman karena itu tadi kalau memang dia punya mimpi tapi dia juga mikirin sekitar, harusnya dia masih bisa masih dia mengejar mimpi tapi sambil ngajar, sebenarnya masih bisa. Kayak ada pasti ada jalan keluarnya lagi yang bisa dilaksanain dia, tapi dia harus balance. Karena nggak cita-cita dia aja. Tapi cuman dia pikirin apa? Cuman cita-cita cuma jadi penyanyi, harus jadi penyanyi itu doang. Mau kayak mana caranya? Terserah. Pada terus kan akhirnya juga dia pas udah jadi penyanyi nggak ada apa kan? Oke, nggak ada apa-apa gitu, nanti spesial. Karena dia cuma fokus sama satu tujuan gitu. Dia nggak menikmati proses. Dia nggak mikirin proses, dia nggak mikirin kalau udah jadi itu emang apa lagi gitu mau dilakukan, ada kan? Ujung-ujungnya cuman udah gitu ngulang-ngulang aja, habis nyanyi pulang besok nyanyi lagi. Kayak rutinitas dia biasa. Rutinitas biasa aja. Kalau selama ini dia juga ini ngajar, pulang, makan, beda macam aja. Cuma tempat aja yang beda. Terus kalau menurut aku kayak gitu. Kalau dari yang lain kayak gitu tuh kayak mana sih? Imut sih. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kalian jadi kayak gitu gitu. Kalau aku mau lihat point of view lain sama kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian jadi kayak gitu gitu, kalian udah tahu nih. Ini ibaratnya ya, kok dari kayak dari logiknya nggak bakal ada sih dunia roh ini. Cuman kalau misalnya kita jadi posisi kayak gitu, kalian udah nengok bumi itu kayak gitu kan, orangnya juga chaos, nggak ada yang, apalagi digambarkan di New York. Berapa chaos, berapa singa bangunan di sana, berapa ribut dengan kota itu. Terus kalian udah nengok gitu. Jadi kalian nggak mau hidup, memang kalian nggak mau gitu. Terus tapi kalian harus dipaksa. Ini jatuhnya memaksa nggak sih? Memaksa si Freddy itu hidup. Kalau dia sebenarnya nggak mau. Belum mak. Iya sih. Karena dia belum menemukan. Karena sih selama ini udah terdoktrin dunia itu kacau, chaos. Setelah dia turun ke bawah. Terus dia kan juga belum menemukan apa sih percikan kayak di dalam film. Tapi kan maksud lu itu dia karena doktrin juga sebenarnya. Percikan itu ya. Iya, doktrin dari orang-orang yang ngurus dari si TNT Nah, jadi itu kayak kayak itu main konsepsi sih. sebenarnya kalau ini ya misalnya roh ini tercipta kan, nah terus dia sifatnya bandel. Itu memang dia waktu hidup dia kenapa ya gitu? Kenapa dia harus hidup gitu? Kenapa harus dipaksa? Kalau misalnya dia mikir dia mau di situ, kan sebenarnya nggak ada. Sebenarnya itu efek dari sifat
penasihatnya juga sih selama Iya. dia mencari percikan. Kenapa penasaran? Ya, miskonsepsi gitu loh. Iya. Beda-beda point of view orang tentang percikan itu berbeda-beda. Bahkan si Jo sendiri pun miskonsepsi sama betul. percikan itu. Iya benar. Dia nggak tahu kalau misalnya percikan itu bukan harus hal yang besar. Iya betul. Harus satu titik. Tapi dengan bersyukur aja tuh udah menjadi Udah motivasi hidup. motivasi untuk hidup. Kalau sebenarnya kalau percikan ini motivasi kan? Iya. Keinginan untuk hidup sebenarnya. Iya. Bukan Tujuan kayak dia untuk Dorongan lah. berarti ini masuk sama kayak misalnya kita tuh tercipta cuma untuk beribadah. Kalau di Islam kan ada. Kita tuh tercipta hanya untuk beribadah. Di saat itu kita menjalani hidup karena kita udah ditaruh di sini. Ya sih. Oke. Ya ada tujuan, memang kita ada tujuan, cuma kan fokusnya kita bukan cuma tujuan doang. Kalau misalnya ibadah mau dijadikan kewajiban, nggak akan dapat sih. Tapi kalau misalnya Iya memang sih. kebutuhan itu pasti senang-senang aja sih ngelakuinnya. Terus kalau apa ya? Kalau misalnya jadi Jo, menurut apa? Kalau kalian jadi Jo gitu, kan itu kalian udah sempat mati ya, terus kalian udah tahu lah gitu. Kalian udah sempat mati, terus kalian udah tahu kehidupan kalian itu kayak gitu kan selama ini. Terus kalian ada kesempatan untuk balik lagi gitu. Kalian mau? Mau semua sih. Siapa yang sama dengan jalan yang sama, dengan kehidupan yang sama? Kayak Jo kan dia balik lagi kan? Dia sendiri. dikasih kesempatan. Oh kita sekarang apanya udah ke N ya, bukan kan dia udah di 2 kali tuh kan. Yes, Mati di kan. end. Tapi di end sih, karena kan yang ke balik lagi dia jadi kucing, terus kan itu dia cuma kayak mau balik lagi aja gitu aja cuma mau balik lagi ya, bukan berjiwa ya, berjiwa aja. Tapi yang di end kan itu akhirnya kan dia sadar, akhirnya keikhlasan, kalau aku mau hidup lagi, udah aku kasih aja sama si itu kan, supaya dia kasih kesempatan lagi. Kalau misalnya aku itu kalian gitu, kan mau nggak balik? Karena kan baliknya balik ke diri lagi gitu, nggak mau Oh, sih. tambah lagi kita udah Sadar. Iya, sadar. Jadi kita Sayang bisa- juga. Jadi yakin aja dulu nanti nggak akan menikmati setiap menit dan Iya, Iya. betul. Jadi bisa lebih menghargai waktu sih, karena kita udah tahu salah kita itu yang terjadi sama. Iya, memperbaiki apa yang terjadi sama. Iya. hubungan dia sama teman-temannya juga bagus. Iya udah Iya, diperbaiki iya, sih. iya. Sama tukang pangkas juga Iya, udah udah diperbaiki. diperbaiki. Iya sih, betul. Mungkin sebelumnya emang bagus, cuman udah makin bagus. Jadi sayang aja gitu nggak balik lagi. Iya sih. Kasih kesempatan ya. Jadi kan bisa. Iya bisa. Jadi jangan sia-siakan. Terus kalau yang terakhir sih yang mau tanya opini terakhir secara keseluruhan, apakah ini betul-betul menggentarkan jiwa kalian atau kayak dari sebelah aja? Dan kira-kira ada masih satu hal yang kayak mau kalian tiru di sini? Misalnya kayak pas belak-belakan kayak si Jen itu, kan di situ kan ada tuh scene yang dia sama ini nggak mau menceritakan sama mamanya. Karena dia tahu pasti udah pernah hajar dengan mama pasti dia apa kan ini udara. Tapi sama si Jen itu kan dibocorin semuanya kan apa perasaan dia. Ternyata dia sebenarnya nggak suka, kan nggak suka agak berat gitu sebenarnya itu gimana? Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang terjadi di film ini sebenarnya kayak aku bisa lah aku contoh. Karena kayak pasti di belakang atau Kalau secara keseluruhan pasti jangan terfokus sama satu hal. Iya. Itu poin Kayak penting. nikmatin aja gitu. Iya. Kadang kita kayak apa ya? Kalau nggak dapet ini udah kita gagal udah gitu. Sebenarnya padahal dalam kegagalan itu point of view lagi pasti Iya betul. kita terasa gitu. Kita kadang hanya nengok di satu point of view kayak Iya. apa yang kita tengok langsung Apa? udah itu aja. ya sama sih kayak Jo. Dia point dia kan di untuk dia tujuannya yang nyanyi pianis. Terus pas dia nengok si Jen itu dibilang Jen itu senang tujuan hidupnya itu untuk berjalan untuk bermain datang si Jo itu bukan tujuan hidup namanya. Kalau Iya. point of view-nya si Jen itu tujuan hidup dia. Gitu sih. Ada lagi nggak sih? Endnya sih aku suka. Mungkin kayak hal-hal favorit kalian atau scene atau favorit kalau quote Oh,
apa? Tapi ini nggak sih, dia kurang bersyukur. Iya, kayak dia kurang nikmati lah dulu. Padahal di saat-saat momen-momen itu bagus. Dia bisa main bersama bapaknya, main di akhir Dia lupa kan karena tujuan dia gitu. Iya betul. Dia lupa sebenarnya, dia kan selalu sampai merasa sengsara gitu nggak sih. Padahal itu salah satu Nggak best puas. moment nggak sih? Iya, Padahal selama ini dia udah banyak best momennya, udah banyak hal-hal happy nya, cuman dia terlalu terpaku. di otaknya harus jadi pianis gitu. Apa setelah jadi pianis ya udah Ternyata dia udah tidur balik, main piano lagi, tidur lagi balik lagi. Kalau dia tuh apa? pusat kebahagiaan dia di Sony. Iya. Sebenarnya lebih ke motivasi sebenarnya, motivasi dia. Tapi salah mengartikan, dia bilang itu keharusan dia, kalau dia itu cuma motivasi gitu. Kayak support dia tuh musik, support dia untuk menjalani hidup. Datang dia terbalik, hidup dia itu si musiknya, itu musik. Padahal musik itu untuk support dia untuk menjalani hidup sebenarnya. Tapi dia malah jadikan si musiknya itu hidup dia. Kalau sekarang aku belum tahu ya, belum tahu sih. Kok dari sini biar kita end video kita ini, dan jadi satu kata, satu scene, satu quote apapun itu dari film Soul yang menjadikan pegangan hidup atau SW atau SG. Kalau pegangan hidup ya, itu sih dari yang dari tadi dibilang kayak pokoknya jangan terpaku sama satu hal. Perhatikan sekitar sih, karena perhatikan sekitar ini penting juga. Kita harus menyesuaikan kayak kapan kita harus bersosialisasi, kapan kita harus membangun diri gitu. Jadi jangan kita bangun diri setinggi-tingginya sedangkan sosialisasi kita sama orang itu nggak ada, sama aja. juga sih. Iya. Apa namanya? Perasaan orang lain juga. Iya, benar. Peka. Betul. Kita jangan mau dimengerti orang aja. Kalau scene favorit, oh iya, Nggak harus. kalau scene favorit, Scene favoritku itu waktu si Joe masih kartu kartu itu sama si Kartu itu. kehidupan, ya? Iya, itu best scene-nya. basic. Sebelumnya juga best scene sih yang pas si Joe nyari si 22 lagi setelah dia jadi apa namanya? Oh, Rocky yang dia tersesat gitu. Oke, oh, iya, Itu iya. sih. Berarti dia masih apa ya? Dia udah sadar dan dia melakukan sesuatu gitu loh. Iya, Untuk bukan mengubah sadar diri. tapi kayak menyesali aja Iya, gitu ya. betul. Kalau nggak Dia ada balik lagi. dan tegur lagi sih itu ya. Kalau orang best scene sama apa yang mau kau ambil dari sini? Kalau scene-nya sama kayak Jenny tadi, saat si Joe itu kejar si Tuan itu gitu. Jadi dia udah sadar, udah sepenuhnya sadar kalau dia itu sebenarnya terlalu egois nggak sih? Kalau Iya, sama sama kayak itu gitu. sebenarnya. Iya, terlalu egois. Maksudnya kalau diibaratkan sebenarnya dia tuh masih anak-anak sih. Iya. Karena tuh roh bocil lah. Bener. Apa yang bisa diambil? Ini sih. Quotes aja pun boleh, apalah entah satu dialog pun kok mantap lah masuk SD kan. Jangan fokus sama satu kegagalan sih. Karena di balik kegagalan bakalan ada pelangi yang nggak kita duga-duga. Mantap, bisa dijadiin potong, jadikan silakan. Oke, thank you. Jasta, apa nih? Scene-nya itu pas dia makan pizza sih, pas dia masih ada di Oh, dirinya sendiri. iya. Kayak aduh. Itu dia masih genial kan di situ. Iya, iya. Tiba-tiba ada kasih pizza, zrem, iya jalan makan pizza. Iya, kalau misalnya quote-nya ya sama-sama bersyukur. Satu dialog gitu. Apa sih? Apa ya? Satu percakapan orang juga yang kayak Wah, jangan terpaku sama satu hal aja sih. Kayak nikmati aja prosesnya. ini ya, betul-betul yang paling ditujukan di hidup. Oh, saat ini. Itu udah itu sih. Yang rohnya si kucing jadi si Joe, yang rohnya Joe jadi kebalik gitu. Rohnya si Ian itu Yang salah jatuh itu ya. lucu sih. Lucu ya? Iya, lucu sih. Ini sih bagian lucu juga yang di kereta. Iya, Jadi di marah-marah. Gini, malah yang kucingnya duduk santai, begitu masuk dia yang langsung duduk gitu, dia kan sender, si itunya bingung, nggak tahu, malah dia kayak kucing itu yang kayak si manusia. Terus yang dimarahin sama yang bapak. Kok bisa diam gak sih?
dia terus datang si Doro tuh bilang dia udah besok kok datang lagi kita ngomong lagi Iya. sekalian kayak oh gitu aja terus Iya sih. Jonya sadar Padahal di situ nampak dia nggak bersyukur loh. Iya. Iya dia udah dapat gitu. iya Dia nggak bersyukur, jadi dia nggak bisa tahu di mana filmnya gitu, karena dia nggak bersyukur. Iya, benar maksudnya. terus si Doro tuh juga situ menyadarkan dia sendiri terus dia bilang gini ada sebelah bagus dan tahu ikan Iya, ikan betul, dua betul. Iya. Terus ini quote. ini kok gak sih Dialog yang Dialog juga juga. ya. Dialog favorit. terus si ikan kecil ini nanya si ikan tua aku mau ke samudra kata dia gitu kan si ikan tua bilang gini samudra apa yang kau cari di samudra itu ya kita ini dia mau di samudra kata dia gitu kan terus si ikan kecil ini bilang loh ini kan cuma air kata dia emang di dua samudra Samudra gitu merepresentasikan kalau Mirip misalnya kali sih itu sama itu yang kau cari itu udah kau dapat. Ya udah itu dia harus kau cari apa lagi gitu kan. emang dalam bentuk yang berbeda kurang aja. bersyukur aja Nggak bisa menikmati. Kalau aku si favorit aku apa ya? Pas ini sih. Pas Twain itu dipangkas, terus dia jadi ini, jadi ngebuka apa sih? Kayak dia ngebuka si Tukang cukurnya itu. ya dia kayak apa ya? Jadi ngebuka ke kakuan antara si tukang cukur sama si Jo. Kalau selama ini kan cuma Iya, say hi. Jo pun kalau cukur situ cuma kayak cerita ngomongin Jess. cerita dia Iya, cerita dia. Terus si Jo tuh dia bilang dia kenal, padahal dia nggak tahu sebenarnya si tukang cukur ini seharusnya bukan tukang cukur. Iya, waktu si Gwen itu nanya kayak aku juga sebenarnya nggak mau kok jadi Jo. Maksudnya dia kan waktu itu jadi Joan. Aku juga nggak mau jadi ini. Aku sebenarnya mau jadi pianis gitu kan. Kan dibilang sama si tukang cukur, aku juga awalnya mau jadi dokter hewan. Terus di situ kan jadi menyadarkan si Jo kayak misalnya, wah kau baik emang kau ramah, kau baik, kau mungkin sering ngobrol sama dia, tapi kau nggak cukup baik ternyata, karena kau nggak cukup sedekat itu sama dia. Iya. Kau nganggap dia bestie kau kan, kita kalau jumpa kan kayak bestie kan, tapi bestie kayak gitu kan ternyata dia nggak tahu selama ini itu. Dia belum menganggap teman sih. Tambah lagi sih Cuma Jo. kenalan doang. Tapi ini nggak sih menurut aku enggak lah, itu dia sering karena soalnya itu langganan dia katanya. Iya, maksudnya kenalan seperti itu aja nganggapnya. Cuman dia kok kenapa jadinya sensitif karena kan si tukang cukur bilang dia setiap cerita dirinya sendiri gitu loh Jess. Iya. Bukan banyak soal aku cerita satu orang, bukan cerita satu Kalau nggak pernah nanya kan ada tuh kan. dia nggak pernah nanya gitu. Itu Dia nampak cerita aja tapi sih. nggak pernah nanya. Terus kena kali dia pas bilang, oh berarti nggak bahagia lah ya jadi Jo. Iya, padahal sebenarnya dia bahagia. Terus menikmati aja itu. Iya sih, sebenarnya dari situ Enjoy. beda orang yang betul-betul bersyukur sama nggak bersyukur dari situ. Beda situ lah dari sadarnya. Kayak harus bersyukur. Walaupun dia jadi tukang cukur. Oke. Mantap ya, sudah benar. Rating. Baik dari pertama dari aku mau rating dulu. Ada dua ya, dari cerita sama animasi. Kalau animasinya menurut aku 8 sih. Karena dia bagus, cuman kayak sederhana sih, terlalu sederhana. Maksudnya kayak ya udah gambarannya biasa aja gitu. Tapi ternyata lucu ya. Kayak boneka ini kayak balon-balon. apalagi ini bisa Apalagi yang besar ya. Besar sih. Merepresentasikan kali kayak bocil-bocil arwah itu apa? Kalau ada arwah bocil gitu kan kayak ada perlu aja. Terus aku ini terkecoh sih soalnya animasinya kan untuk yang itu kira tuh bukan perempuan gitu. Terus posternya nggak sih? Poster itu kukira si Jo itu detektif gitu loh. Kayak dia penjahat terus ada kayak yang bantu gitu. Dan posternya cuma job diri sama si itunya tuh nelayan di sebelah dia. Kira detektif rupanya Orang yang sedang mencari kalau dari cerita udah pasti sih 9 kan. cerita. Kenapa nggak 10? Karena kesempurnaan dari Allah. Kisahnya lebih mantap lagi. Kalau Jello animasinya Aku animasinya Oke. 9. anak ibu 9 itu memang bagus lah. Terus dia kayak warna-warni gitu jadi enak di animasi. Iya, betul. Terus untuk alurnya 8,5 karena memang secara keseluruhan itu bagus, poin-poinnya juga dapat, apa yang harus kita juga dapat, cuman ada sedikit ke apa sih kayak tanggung gitu Iya di sih. ujungnya. Terus ini nggak sih? Nggak sih? Iya, kayak dia jadi Ada kasih kan beberapa orang juga kan suka tanggung nggak sih? Iya. Tambah lagi memang mungkin genre nggak suka banyak filmnya memang itu. Karena lama juga. Iya, panjang. Jadi ya tiba-tiba bikin Kayak panjang
Kayak problemnya cuma nggak bersyukur dari sini. Iya, sekitar. Karena dipengaruhi gender slim tadi. Yes. Ini sih aku masih masalah sama si Terry gitu. Kenapa masalah? Sangat jadi nih bukan yang perempuan. Kayak Ini sih. ya sudah ini ya sih. Kayak udah sih, ya itu udah end. Udah end. Aku malah tunjuk sih kemana? Aku penasaran kayak dia sih jadi apa ya? Apa jadi bocil? Enggak kan dia sampai bandel. Apa dia sekarang udah nggak bandel lagi atau dia ini? Kayaknya ini sih jadi orang paling ceria Surabaya. Ceria tapi ini ya jadi ceria gitu. Terus ceria dia terkait pemikiran udah bagus nggak sih? Karena dia udah jalanin Udah pernah hidup. Nah, hidup sekali ya, ada 2 kali kerja. Kalau Moren Kalau dari animasi itu 9, bagus dan nggak merusak mata kalau kata Jenny. Kalau dari ceritanya itu 8 karena panjang pertama, terus nggak nyampe gitu. Nggak nyampe nya bukan berarti filmnya nggak bagus ya, nggak nyampe. Bukan berarti nggak ngerti, Cuman iya. kayak paham, cuman kayak ada yang kurang gitu, tanggung bahasanya ya. kalau Jestangnya animasi sih gong biasa lah bisa. Sering favorit. Tapi kalau misalnya alur cerita kurang sih, tapi karena banyak yang makna-makna gitu jadi kayak lebih apa ya dapat poin gitu. tapi dia ini nggak sih nggak betul klimaks yang kayak Tapi karena ada yang Emang tersirat-sirat itu suka sih. karena kan tipe film ringan kan Iya, benar. film ringan Dia ringan tapi nggak bisa ditonton di waktu yang iya sih apa gitu. ya nama beban pikiran kalau lagi banyak pikiran kalau lagi capek gampang ngantuk itu kan itu penuh pikir ya Iya. nah, jadi Pas lagi down aja sih kayaknya. sekalian nangis aja sekalian nangis kan sekalian membayangkan Dan motivasi. udah 19 tahun pengangguran ya ngapain mantap ya kerja ini aja ya Itu nanti prosesnya. kalau S lah Aku sih dari animasi bagus ya 9 karena warna-warna itu warna watercolor lembut oh iya ya watercolor ya bukan yang cocok buat anak-anak gitu kan. lembut Terus kalau awal cerita sama sih kayak kurang dapat juga karena masalahnya belum sampai kayak ujung gitu sampai kita wow gitu kan. cuma kita orang nggak bersyukur aja gitu nggak bersyukur terus tersesat nah, gitu aja. Karena ujungnya juga balik lagi aman aja dia nggak kenapa-napa kan nggak ada yang gong gitu entah dia tiba-tiba kejebak sama dia nggak bisa balik gitu akhirnya di dunia astral itu dia jadi nyesel gitu kan tapi ini balik lagi aman sih jadi biasa aja Oh, Anda Baby. Kalau animasinya bagus sih, apalagi dia telurnya itu berikutnya gitu. Kalau The Hero dia lebih ke biru. Oh, iya, iya. hijau. Waktu Dan di kalau kota. apalagi waktu yang di alam-alam arwah tersesat itu tuh hitam iya hitamnya itu hitam pekat ada itu tersesat ada mungkin 9 apa ya. Kalau untuk cerita sama sih kayak dari yang lain kadang-kadang cuma poinnya 8. Kurang aja gitu, tapi dapat sih poinnya. Karena banyak makna tersiratnya aja sih. Kalau nggak alur cerita yang Dan tidak terlalu ringan sih. ya ringan karena memang kan tipe ceritanya kan dengan iya Kayak juga apa? sama berat kali nggak sih Iya sih. Remaja gitu lah ya Dari jadi ini. Jadi diri. betul lah tapi bagusnya tuh karena dianimasikan yang kecil-kecil itu. Iya. Itu sih menarik. Karena anak-anak suka yang kecil-kecil. oh iya dia ini nggak sih cerita nanggung untuk rada-rada dewasa tapi di balurnya tuh yang ini kalau misalnya dia bikin cerita bukan tipe-tipe roh-roh anak kecil itu bisa juga sebenarnya cuman mungkin nggak ada yang menarik gitu kayak ini lucu aja gitu loh ini kisahnya berat lumayan berat lah maksudnya berat dalam artian maknanya berat cuman dia lucu Influencer juga nggak sih? di Dengar child. Iya benar. menikmati si bocil-bocil itu ya oke itu tadi film Soul sekali lagi kita close buat mantap jadi mungkin sampai sini aja ya ulasan kita tentang film Soul keren overall bagus maknanya juga bagus coba teman-teman semua kelas kita lihat dulu say goodbye to our audience jadi
berdurasi 1 jam 43 menit kurang lebih. Jadi udah mungkin itu aja lah ya. Oke, Untuk bye-bye. episode kita yang pertama ini. Semoga kita bisa lanjut ke episode 2 insya Allah ya, Dengan tamu yang dengan berbeda. tamu yang berbeda. Dengan tamu yang berbeda di film podcast kita. Saya Marsha Amira Indrawan dan teman-teman saya. Hana. Jadi, Pamit undur Estella diri. kecil.